Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan eh, eh, hasil proyek saya untuk memenuhi eh, UAS mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Jadi untuk kali ini, di sini saya akan menjelaskan instruksi yang diberikan untuk UAS kali ini, yang dimana di sini kita disuruh membuat aplikasi Android dengan menggunakan Eclipse dan menggunakan database SQLite yang memiliki fungsi untuk mengelola, yang di sini dia akan menampilkan daftar, menambahkan, serta menghapus dari data buku di perpustakaan. Kemudian di sini ada rancangan database-nya, di mana kita akan membuat nama database perpustakaan, kemudian nama tabelnya yaitu buku, kemudian di sini ada beberapa value atau data yang akan kita input ke dalam program kita. Jadi di sini untuk ERD-nya bisa kita lihat dari data buku, yang mana di sini memiliki uh, seperti primary key atau ID dari sebuah data buku. Kemudian di sini kita tambahkan ke daftar tabel buku. Dan di sini ada beberapa yang harus kita buat seperti layoutnya. Di sini ada kode buku, judul buku, kemudian pengarang sesuai dengan tabel yang diberikan. Jadi langsung saja kita masuk ke Eclipse-nya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke database-nya, terlebih dahulu kita membuat layout-nya, yang mana di Eclipse ini sendiri kita bisa membuat menambahkan layout-nya itu dari REST, kemudian kita pilih layout. Kalau misalkan kita mau nambahin layout-nya, bisa klik kanan, kemudian new, kemudian Android Project Application, atau bisa kita buat juga file uh, XML yang ini, XML. Oke. Nah, jadi untuk layoutnya sendiri itu, kalau kita buat dari graphical layout, nah, oke, jadi di sini untuk graphical layoutnya di sini ada beberapa uh, widget ya, seperti dari paletnya ada edit text, kemudian ada button, hanya itu yang dibutuhkan. Oh, satu lagi, dan ada text view. Yang mana di sini untuk edit text-nya itu ada input kode buku, input judul buku, kemudian input pengarang, dan input kode buku untuk menghapus data yang akan kita hapus sesuai instruksi yang diberikan. Kemudian di sini ada ID yang saya berikan, yang mana di kode buku ini, input kode buku, yaitu di ID text input kode buku. Di sini saya buat ID-nya itu EDT kode buku, kemudian judul buku, saya buat EDT JDL buku. Kemudian teman-teman dan juga Bapak bisa lihat sebelah sini, ini adalah untuk ID yang saya gunakan untuk pemanggilan dari widget-widget yang akan kita panggil nanti. Kemudian di sini saya menggunakan layout-nya sendiri, yaitu linear layout. Kemudian untuk database-nya sendiri bisa kita lihat. Nah, jadi di sini kita masuk ke database. Jadi di sini sudah menggunakan bahasa Java. Jadi di sini kita import dulu beberapa yang harus kita import. Jadi ini beberapa import yang kita import, yaitu ada ArrayList, kemudian content value, kemudian content cursor, SQLite expression, kemudian SQLite database, SQLite open helper. Kemudian ada anti-log, kemudian ada widget tools. Di sini ada public class-nya. Untuk public class-nya, jadi di sini kita menginisialisasikan dari yang sudah diinstruksikan, dan kemudian membuat variabel-variabel yang dibutuhkan. Seperti di sini kita buat kolom kode, kolom judul, uh, kolom pengarang, kemudian nama database, kemudian nama tabel. Kemudian untuk database-nya sendiri, versinya kita buat versi 1. Teman-teman apabila ada aplikasi atau program yang error di bagian database-nya, teman-teman bisa juga mengganti
versinya nih bisa versi 2, versi 3. Yang saya tahu hanya sampai versi 3 kalau nggak salah. Itu teman-teman. Sesuai yang diinstruksikan tadi, untuk nama database-nya sendiri itu perpustakaan. Kemudian di sini untuk nama tabelnya itu kita buat buku. Jadi di sini kita masuk ke string yang mana kita harus meng-create tabel atau membuat tabel baru, yang mana kita buat nama tabel. Jadi ini inisialisasi dari buku namanya. Oke. Kemudian di sini kita butuhkan beberapa kolom, yaitu ada kolom kode, yaitu ID-nya. Kita buat primary key karena kan itu nanti langsung otomatis membuat ID. Kemudian ada kolom judul dengan tipe data teks, kemudian kolom pengarang dengan tipe data teks. Cuma teman-teman bisa juga membuat tipe data ini ada teks ya. Teman-teman juga bisa boleh kayak varchar, boleh integer, karena kita di sini untuk kode bukunya kita lihat ada tadi huruf dan angka, paduan huruf dan angka, maka kita buat teks. Dan bisa juga teman-teman buat varchar juga. Kemudian di sini kita buat private context dengan konteks yang mana di sini nanti ada SQL database driver yang ini akan menghubungkan. Kemudian penyimpanan database, SQL database untuk penyimpanan database-nya. Kemudian konteks. Kemudian di sini untuk database-nya kita panggil konteks, kemudian data database-nya tidak boleh kosong. Ya, oh enggak, boleh kosong, ini kosong null. Kemudian versi database-nya. Kemudian kita buat public on create. Jadi public on create akan membuat database yang mana dengan nama tabel seperti yang ada tadi buku. Kemudian di sini ada drop table if exists nama tabel. Jadi ini kita gunakan istilah db integer old version dan integer new version. Kemudian kita selanjutnya ke get instance context. Kita lanjut open, kemudian close. Kemudian di sini kita membuat public void ada di row, menambahkan kolom. Misalkan kita input data, jadi dia nanti bertambah ke bawah gitu. Misalkan kita input aku, kemudian kita input lagi saya, jadi di atasnya, di bawahnya aku itu ada saya gitu, seperti itu. Jadi di sini ada content value, value-nya, value food. Jadi value yang akan kita letakkan ada di kode buku, judul, kemudian pengarang. Ini ada kode. Kemudian coba lagi, kemudian di sini kita akan insert atau mengirim dari value-value ini, data-data ini ke nama tabel ini, yaitu buku ini teman-teman. Yaitu dari value-value-nya dari sini tadi. Kemudian kalau misalkan tidak sesuai maka dia akan error. Kemudian array list, jadi array ini akan berulang-ulang terus berapa banyak yang akan kita butuhkan. Ambil semua baris. Jadi dari baris-baris ini nanti dia akan terus mengikut ke bawah. Nah, nama tabel, string, row kode, jadi seperti ini teman-teman. Move to first. Jadi setiap data yang dimasukkan dia akan masuk ke yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi ke SQLite open helper. Oh, sorry, SQL database open draw expression. Jadi di sini dia akan menulis get word table database. Jadi dia akan setelah kita insert simpan, jadi langsung dia akan mencatat pilih-pilih yang kita masukkan. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada toast juga, jadi misalkan gagal, jadi gagal ambil semua baris. Nah, di sini ada toast. Kemudian di sini ada delete baris. Jadi di sini apabila kita ingin menghapus baris atau data yang ingin kita hapus, di sini bisa kita lihat. Jadi data yang sudah ditulis, yang mana kita ambil itu adalah kode dari ID kode bukunya. Nah, di sini db database delete name table row. Jadi ini akan setelah kita masukkan datanya seperti yang kita lihat di layoutnya. Jadi pada saat kita input kode bukunya ini di sini itu nanti misalkan kita klik delete, nanti otomatis data yang akan kita hapus otomatis terhapus gitu teman-teman. Kemudian di sini public stick set out click. Jadi di sini
fungsi dari button-button yang akan kita gunakan, teman-teman. Button delete, kemudian ada button tambah simpan ini tadi ini yang data simpan. Jadi di sini selain simpan dia juga akan langsung read dari value-nya itu, akan menampilkan langsung gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke main activity-nya. Jadi di main activity ini kita sama juga inisialisasi, kita panggil database-nya dari DBH yang mana ini adalah nama file dari database yang kita gunakan. Kemudian untuk edit text-nya kita panggil kode, judul, pengarang, kemudian ID del. Jadi ID del ini itu kita mengambil dari data yang dari sini, teman-teman. Dari button ini ID del. Oh, sorry, karena edit text ya dari sini teman, input kode info, sorry. Bukan dari button ya teman-teman, dari edit text, dari edit text. Karena ini edit text bukan button. Kemudian button tambahkan, kemudian button delete, kemudian tabel layout. Jadi di tabel layout ini kan itu tadi untuk layout keseluruhan kita buat adalah relative layout, linear layout. Kemudian pada tabel layout ini supaya dia tersusun rapi, maka kita buat tabel layout. Kemudian untuk ID-nya kita beri tabel data. Inisialisasinya. Untuk ID-nya nanti kita di sini tabel layout row. Jadi setelah itu kita panggil semuanya data manifest-nya, kemudian setup fungsinya, fungsi dari button-nya, kemudian update table-nya. Kemudian di sini setup view, kita buat tabel data, tabel layout, kita panggil dia dengan ID-nya table layout, kemudian sama juga semua dari edit text, kemudian ada text view, kemudian ada button dari layout yang kita buat tadi. Kemudian fungsi button ini kita buat jadi onset click listener yang seperti yang bilang tadi, database juga ada. Jadi pada saat kita ngeklik dari button-button itu, maka dia akan langsung menyimpan dan langsung akan menampilkan ke layout tabel layout ini, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya sama juga dengan ini. Kemudian di sini seperti kita bilang tadi, kosongkan field ini, dia akan langsung masukkan data yang akan kita input. Jika ingin menghapus, dia akan menghapus semua data-data yang kita masukkan ID dari kode bukunya itu. Kemudian di sini sama juga, dia model kode get. Kemudian ada Ghostmap. Jika ada error dari judul buku ataupun dari kode bukunya, atau dari pengarangnya, maka kita akan simpan gagal. Maka muncul TOS itu gagal tersimpan. Kemudian update table, mana di sini kita lihat update table ini, yang mana di sini yang seperti saya bilang tadi, jadi pada saat kita ingin mengklik tabel itu langsung muncul data-datanya. Jika kita running, seperti ini teman-teman. Seperti ini kalau kita running. Oke. Sini langsung film muncul. Oke. Sebentar teman-teman, ini sudah muncul. Ini laptop saya ada agak error. Kita run lagi lah biar ini. Oke. Lagi launching. Ini menjalankan ya. Kita tunggu sebentar. Masih menjalankan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemrogramannya. Kemudian konsep yang saya buat, teman-teman juga ingin kayak menambahkan dari edit text-nya bisa juga, kemudian text view-nya boleh juga. Kalau misalkan ingin menambahkan edit text-nya, teman-teman juga harus menambahkan kolom dari tabelnya supaya tersimpan di
tabelnya dan di database-nya. Teman-teman. Ini laptop saya agak nge-lag, kayaknya harus ditarik ke atas. Oke, coba saya close dulu, saya running lagi. Ya, memang laptop saya agak error, teman-teman. Oke, saya run ulang lagi, teman-teman. Semoga bisa, seharusnya bisa dan tidak mengalami kendala ya, teman-teman. Soalnya tidak ada lagi error. Oke, dia running. Oke, sudah terlihat, teman-teman. Ini dia. Jika kita masukkan sesuai dengan data yang ada di tabel ini, yang pertama itu B001, daun dan berserakan, kemudian pengarang ada Fuad Basori. Jadi di sini aja kita, teman-teman. Di sini, oke. Di sini kita buat B001, kemudian judul buku daun-daun, daun-daun berserakan. Oke, kemudian pengarang buat tidak bersama. Silakan, teman. Ini kayaknya wait. Saya klik lagi dulu. Sepertinya ada error ini, teman-teman. Oke, sudah balik lagi. Mungkin harus di-cas dulu, di-charger dulu maksud saya. Oke. Jadi di sini kita input lagi B001, kemudian daun daun berserakan, kemudian buat Basori. Oke, kita simpan. Oke, jadi sudah benar ya, teman-teman. Sudah masuk ke kode buku. Kemudian kita input lagi, misalkan B002, 002 dengan judul buku, live, dan kemudian al warni Karni. Oke, kita simpan.
masuk lagi. Oke, sudah benar ya teman-teman. Kemudian B003. 003. Kemudian di sini kita masukkan membuku tirai, membuka tirai jalur apa tuh kegaiban. Kemudian Jalaluddin Rahmat. Oke, kita simpan masuk. Jadi misalkan kita ingin menghapus dari salah satu buku ini, kita bisa menginputkan kode bukunya. Yang mana di sini kita misalkan kita hapus B003. B003. Jadi misalkan kita delete, maka dia akan terhapus. Jadi kurang lebih seperti itu dari pengerjaan untuk UAS pemrograman mobile lanjut. Saya Don Panjaitan dengan NIM 2023-1246. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan sekali lagi, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Bapak dan juga teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.